sebagai daun emas. Itulah julukan yang pantas untuk tanaman ini oleh orang Madura. Tembakau Madura adalah salah satu tipe tembakau rajangan yang digunakan untuk campuran pembuatan rokok kretek. Kebutuhannya semakin meningkat dengan meningkatnya produksi rokok kretek dan beralihnya selera konsumen ke arah rokok ringan. Dalam campuran rokok kretek, tembakau Madura digunakan untuk sumber aroma. Oleh karena itu, tembakau Madura dapat dikategorikan sebagai tembakau aromatik. Tembakau Madura dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tembakau gunung, tegal, dan sawah. Tembakau gunung ditanam di lahan pada ketinggian 200-300 mdpl. Pengairan tergantung pada hujan. Oleh karena itu, tembakau gunung ditanam lebih awal dibanding tembakau yang lain, yaitu pada saat hujan masih ada. Tembakau tegal mendapat pengairan dari siraman, yang intensitasnya tergantung pada tersedianya air dan tenaga kerja. Sedangkan tembakau sawah pada umumnya mendapat air cukup sehingga hasilnya tinggi. Manfaat tembakau yang pertama untuk rokok dan cerutu, untuk minyak akhiri, untuk antioksidan, untuk pupuk, untuk pestisida, untuk kosmetik. Tanaman tembakau dikenal sebagai tanaman untuk bahan baku utama pembuatan rokok dan cerutu. Daun emas Madura ini menjanjikan hasilnya untuk ditanam. Dan inilah cara budidaya tanaman tembakau yang baik dan benar. Number 1. Penaburan benih. Penaburan benih ini dilakukan kira-kira 40-45 hari sebelum penyemaian bibit dilakukan dengan menyiapkan beddingan terlebih dahulu. Nah, pada proses awal ini benih disiram setiap hari sekali sampai bibit siap tanam. Number 2. Proses penyemaian bibit. Nah, setelah bibit dibeddingan berumur 38-40 hari, bibit siap disemai ke lahannya dengan tinggi bibit 10-12 cm, jumlah daun 5-6 lembar dengan bibit yang sehat. Setelah bibit disemai, maka bibit disiram setiap 1 kali sehari. Nah, pada proses inilah budidaya tembakau yang memakan banyak waktu dan tenaga karena memang proses Number 3. panen. Nah, setelah tembakau berusia 3 bulan dan daun berwarna hijau kekuningan, maka tembakau siap panen. Tapi tidak langsung dijual ya, karena masih ada tahap pengeringan. Nah, untuk mempermudah proses pengeringan pada tembakau, biasanya daun tembakau dirajang, habis itu dikeringkan sebelum tembakau tersebut siap dijual ke pedagang atau langsung ke gudang ya guys. Potensi tembakau Madura. Kontribusi tembakau di Madura, khususnya di Sumeneb dan Pamekasan, cukup besar di Jawa Timur, yakni sekitar 55%. Namun, petani selalu dirasa dirugikan setiap tahunnya, dikarenakan anjloknya harga. Belum lagi serapan hasil panen tembakau yang bermasalah. Kontribusi itu bisa dilihat dari luas lahan yang potensial ditanami tembakau, juga kualitasnya. Contohnya, di Sumeneb, lahan tembakau di Kabupaten paling timur Madura ini mencapai 12.000 ton atau separuh lebih total hasil panen tembakau di Madura. Permasalahan yang masih dihadapi tembakau Madura. Masalah ketidakseimbangan pasar yang dihadapi petani tembakau di Madura, khususnya Pamekasan dan Sumeneb, terdiri atas 2 sisi. Pertama adalah sisi penawaran atau supply side, yaitu yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tembakau petani sendiri, seperti langkanya pupuk, kurang tersedianya alat, minimnya modal, terbatasnya penyuluhan dan penelitian, buruknya cuaca, serta masuknya tembakau Pulau Jawa ke Madura. Sisi kedua adalah permintaan atau demand side, yaitu bagian yang mempengaruhi harga dan jumlah pembelian seperti mekanisme penetapan harga, kuota, dan mata rantai niaga.
Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu adanya tindakan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran penting dari pihak-pihak pendukung pertanian seperti peran penyuluh dan peran koperasi untuk memberikan pinjaman berupa modal. Kemudian untuk terkait dengan adanya masuknya tembakau dari Pulau Jawa ke Madura, maka perlu adanya pihak pengawas yang bertugas mengawasi hal ini, agar tembakau luar tidak masuk kembali sehingga tidak menyebabkan anjloknya harga tembakau Madura sendiri. Dan bagaimana kondisi tembakau saat ini dengan adanya pandemi COVID-19? Dengan adanya pandemi COVID-19, ini bakal akan merugikan petani tembakau. Dan ini dapat meresahkan petani, di mana gudang-gudang yang ada di Madura, khususnya Pamekasan dan Sumeneb, akan menurunkan jumlah kuota pembelian tembakau dari petani, dan hal ini akan mengakibatkan kepada anjloknya harga disebabkan banyaknya tembakau yang ada di petani.